Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Fauzia dari kelas 12 IPS 3. Video kali ini kita akan menjelaskan secara mendalam mengenai persamaan dasar akuntansi dan pengelompokan akun. Mengapa itu penting, bagaimana penerapannya dalam praktik sehari-hari, dan memberikan pengertian yang lebih komprehensif. Mari kita mulai dengan pemahaman dasar tentang akuntansi. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah rumusan yang digunakan dalam pembukuan perusahaan. Rumusan ini menyatakan bahwa aset perusahaan sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Dalam perumus matematisnya, persamaan dasar akuntansi dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah modal pemilik, atau sama juga dengan harta sama dengan utang ditambah modal. Rumusan ini mencerminkan bahwa semua sumber daya atau aset yang dimiliki oleh perusahaan harus didanai oleh sumber dana yang berasal dari kewajiban perusahaan dan ekuitas pemilik. Ini menciptakan keseimbangan antara apa yang dimiliki oleh perusahaan dan apa yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak lain. Selanjutnya ada manfaat dari persamaan dasar akuntansi. Yang pertama yaitu memantau kesehatan keuangan. Persamaan ini memungkinkan perusahaan untuk memantau kesehatan keuangan mereka dengan menjaga keseimbangan antara aset, kewajiban, dan ekuitas. Perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban mereka. Yang kedua, yaitu menghindari kesalahan. Persamaan dasar akuntansi membantu dalam mengidentifikasi kesalahan dalam pencatatan keuangan. Jika total aset tidak seimbang dengan total kewajiban dan ekuitas, itu menandakan adanya kesalahan yang perlu diperbaiki. Yang ketiga yaitu mengukur kinerja. Persamaan ini juga digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dengan membandingkan aset dengan kewajiban dan ekuitas dari periode ke periode. Perusahaan dapat melihat apakah mereka mengalami pertumbuhan atau penurunan. Berikutnya ada prinsip-prinsip penting dalam persamaan dasar akuntansi. Dalam aplikasi persamaan dasar akuntansi terdapat beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip ini meliputi yang pertama yaitu konservatisme. Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk mencatat kerugian potensial saat itu, tetapi keuntungan potensial hanya dicatat jika sudah pasti. Ini memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan tidak terlalu mendekati optimisme yang dapat mengaburkan kenyataan keuangan sebenarnya. Yang kedua yaitu konsistensi. Prinsip ini memerlukan bahwa perusahaan harus mengikuti aturan dan metode yang konsisten dalam pembukuan mereka. Ini penting agar laporan keuangan dapat dibandingkan dari tahun ke tahun, memungkinkan analisis yang lebih baik. Yang ketiga yaitu realisasi pendapatan. Pendapatan harus dicatat saat telah direalisasikan. Ini berarti pendapatan harus terkait dengan layanan atau produk yang telah disediakan oleh perusahaan dan pembayaran telah diterima. Bagaimana sih penerapan persamaan dasar akuntansi dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan persamaan dasar akuntansi yang melibatkan serangkaian langkah yang kompleks dalam menyusunkan laporan keuangan ini mencakup pencatatan setiap transaksi, mengklasifikasikannya, dan kemudian menyusun laporan keuangan. Di video ini kita akan melihat bagaimana persamaan ini diterapkan dalam praktik. Yang pertama yaitu ada pencatatan transaksi. Setiap kali terjadi transaksi keuangan, baik itu pembelian, penjualan, atau pembayaran, perusahaan harus mencatatnya. Misal, ketika perusahaan membeli inventaris senilai 10 juta dengan uang tunai, transaksi ini dicatat dengan peningkatan aset sebesar 10 juta dan pengurangan kas sebesar 10 juta. Yang kedua yaitu mengklasifikasikan transaksi. Transaksi kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori yang tepat, yaitu aset, kewajiban, atau ekuitas. Dalam contoh sebelumnya, peningkatan inventaris adalah peningkatan aset, sementara pengurangan kas adalah pengurangan aset. Yang ketiga yaitu menyusun laporan keuangan. Setelah semua transaksi tercatat dan diklasifikasikan, perusahaan menyusun laporan keuangan, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Persamaan dasar akuntansi digunakan dalam menyusun neraca, yang mencerminkan keseimbangan aset, kewajiban, dan ekuitas. Pengelompokan akun. Akun adalah tempat yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan tiap transaksi yang mengakibatkan perubahan pada akun perusahaan.
Ada 5 akun yang digunakan untuk akuntansi, yaitu yang pertama, aktiva atau harta. Aktiva atau harta adalah sumber daya ekonomi yang akan memberikan manfaat kepada perusahaan di masa depan. Aktiva atau harta dibagi menjadi 2, yaitu ada harta lancar dan harta tetap. Harta lancar adalah hal yang mudah diubah menjadi uang, contohnya seperti kas, perlengkapan, surat berharga piutang, wesel tagih, persediaan barang dagang, beban dibayar di muka. Harta tetap adalah tidak mudah berubah menjadi saldo atau perlu waktu yang cukup lama untuk mencairkannya. Contohnya seperti peralatan, mesin, gedung, kendaraan, tanah, dan akumulasi penyusutan. Yang kedua yaitu utang atau kewajiban, merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau. Utang dibedakan berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama yaitu utang jangka pendek, utang yang masa jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Yang kedua yaitu utang jangka panjang, waktu pembayarannya lebih dari 1 tahun. Akun-akun yang termasuk dalam akun liabilitas kewajiban atau utang adalah sebagai berikut: utang usaha, wesel bayar, dan kewajiban akrual. Yang ketiga yaitu ada ekuitas pemilik atau modal, merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan perusahaan. Perusahaan perorangan atau persekutuan memiliki akun modal yang terpisah dan akun penarikan yang terpisah bagi setiap pemilik. Ekuitas atau modal terdiri atas beberapa akun, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada modal, yang kedua penarikan atau prive, yang ketiga pendapatan, lalu selanjutnya yang keempat adalah beban. Lalu akun yang selanjutnya yaitu ada pendapatan dan beban. Kode pengelompokan akun ada 3, yaitu kode numeral, kode mnemonik, dan kode campuran. Kode numeral adalah nomor-nomor yang dimulai dari 0 sampai 9, sedangkan untuk kode mnemonik yaitu menggunakan huruf depan. Dan yang ketiga yaitu kode campuran, yaitu percampuran antara huruf dan angka. Nah, oke, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada keliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.